Sudah bukan rahasia lagi. Setegak apapun hukum berlaku, keadilan tak pernah sebanding untuk didapatkan oleh pihak manapun. Sebab keadilan sangat bisa dibeli dengan uang. Tak ada nyawa yang harus dibayar dengan nyawa, apalagi yang lebih remeh dari nyawa. Rasanya keadilan sudah selesai ketika hakim untuk palu. Hukuman seumur hidup itu apa sebanding dengan satu nyawa yang melayang? Bagi saya, tak ada yang pantas maupun sebanding untuk membayar kematian. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ranum, itulah nama saya. Entah apa yang Bapak dan Ibu pikirkan ketika memberi nama saya itu. Apakah mereka pikir saya akan mekar, lalu ranum seperti bunga mawar yang ada di taman? Entah. Tapi jika itu harapan mereka, mereka lah yang telah membuat saya layu sejak awal. Jengkelkan rasanya jika harus berandai-andai tentang nasib yang menimpa keluarga kami. Andai keluarga kami hanyalah keluarga petani biasa. Andai Bapak tak harus merasa menjadi pahlawan dengan terlalu peduli akan hal-hal yang tidak menjadi urusannya. Andai waktu bisa diputar kembali, semuanya tidak perlu terjadi. Pak Kasim, begitulah mereka memanggil Bapak. Sarjana pertanian yang malah milih hidup bertani. Tak mau jadi cukong-cukong pabrik yang malah menyengsarakan para petani. Karena pendidikannya itu, Bapak dihormati oleh seluruh warga desa di sini. Bahkan seluruh warga desa sini menunggu pendapatnya dalam mengambil tindakan. Tapi apakah dengan sikap heroiknya itu menjadikan Bapak panutan bagi keluarga kecilnya? Tidak. Masalah keluarga seringkali dianggap nomor 2. Terlebih dengan kondisi ekonomi keluarga yang sedang krisis. Bapak malah sibuk dengan ini itu yang tidak ada gunanya bagi keluarga kami. Merasa harus bertahan hidup, Ibu memutuskan untuk menjadi TKW di luar negeri. Dan bagaimana sikap Bapak terhadap keputusan Ibu? Entah, setauku Bapak tidak berusaha melarang. Bahkan setelah sekian lama Ibu pergi meninggal rumah, Bapak hanya sibuk dengan ini itu yang aku tidak tahu. Apa gunanya bagi keluarga kami? Belum selesai kemelut ekonomi keluarga kami, masalah baru muncul dan membuat keluarga kami terpojok. Entah dari mana datangnya penambang-penambang itu, tiba dan buat geger desa kami. Bapak dan warga sempat melawan. Namun apalah daya, sebagian orang-orang yang buta akan hukum dan tidak mengerti akan pentingnya sertifikat tanah dengan mudahnya ditaklukkan oleh pemilik tambang yang kong kali kong dengan kepala desa. Apakah tanah-tanah sengketa itu adalah tanah milik keluarga kami? Tidak. Benar-benar tidak ada hubungannya dengan tanah keluarga kami yang jauh berada di atas bukit. Sedangkan tanah yang bermasalah itu jelas berada di bantaran sungai. Lalu kenapa? Kenapa harus keluarga kami yang terpojok?
Aku tak paham. Lebih tak paham lagi. Mereka yang diperjuangkan bapak malah milih tunduk takluk, tak berani melawan. Parahnya, mereka malah menyalahkan bapak karena terlalu lantang melawan dan membahayakan nasib yang lain. Hari itu barangkali menjadi mimpi buruk yang akan terus menghantui saya. Tidak ada firasat apapun. Entah angin apa yang bawa Pak Dirman, seorang warga desa yang tanahnya ikut terdampak oleh tambang, lari terpontang-panting menuju rumah. Tidak ada salam yang terucap darinya. Hanya teriakan bercampur nafas yang tersengal. Aku yang penasaran akan apa yang terjadi, mencoba menuju halaman rumah. Namun bapak menghalangiku. Tetangga kami Mbak Marsini datang menjemputku. Aku yang belum tahu akan apa yang terjadi, menurut saja. Mbak Marsini menuntunku ke arah dapurnya. Pintu-pintu dikunci rapat. Gorden dan jelambu ditutup menutupi jendela. Mbak Marsini melukku dengan sangat erat. Terdengar isak tangis darinya. Belum lama isak tangis itu terdengar, suara-suara motor yang entah jumlahnya berapa datang. Teriakan-teriakan parau itu membuatku takut. Apalagi ketika mereka meneriakkan nama bapak dengan sangar. Dada serasa rontok ketika mendengar bapak merintih kesakitan. Mbak Marsini melukku semakin erat. Isak tangisnya terdengar semakin keras. Aku yang penasaran akan nasib bapak mencoba melepaskan pelukan Mbak Marsini. Aku mencoba mengintip dari lubang-lubang dinding dapur Mbak Marsini. Apa yang kulihat sontak membuatku berteriak. Bapak terkapar di tanah. Ada darah yang mengalir dari kepalanya. Aku tidak berani mengintip lagi. Kini yang terdengar hanya suara-suara motor yang dihidupkan kembali, lalu pergi dengan gelak tawa yang menyertai. Bersamaan dengan suara motor itu pergi, terdengar suara suatu. Suara itu seperti suara karung beras yang sedang diseret di jalanan aspal. Sekelebat mereka terlihat dari ventilasi dinding Mbak Marsini. Apa yang kukira karung ternyata salah. Yang diseret itu adalah bapak. Kemanakah suara orang-orang desa yang lain? Pengecut seperti mereka lebih memilih bungkam, tak berani menjadi saksi di meja pengadilan. Pembunuh-pembunuh itu hanya dihukum 5 tahun penjara. Tak ada bukti yang kuat untuk menjerumuskan mereka dalam pasal pembunuhan berencana. Menjengkelkan. Yang lebih menjengkelkan lagi, dalang dari pembunuhan bapak tidak ikut terjerat. Dia tetap tersenyum sambil mengibaskan uang di rumahnya. Mereka harus ditumbuk remuk dalam lesung peradilan yang seadil-adilnya. Anda boleh percaya, boleh menganggap saya mengada-ngada, tapi itulah kenyataannya. Bagi mereka, nyawa tak lebih berharga dari sepetak tanah. Aku kangen marang seliramu. Sepi neng kanan marai aku kanyong.
sajroning